khusus membahas masalah dinu tauhid, yang untuk malam hari ini kita akan mengenal siapa sebetulnya yang bisa menolong kita, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Siapa yang bisa menolong kita dari segi apapun, sekecil persoalan apapun, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Berkenaan dengan hal itu, tolong bisa dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 257 dan juga di dalam surah Al-A'raf ayat 197 dan 198. Oleh sebab itu, materi pada malam hari ini kami kasih nama carilah seorang figur yang bisa menolong jenengan. Jadi bukan seorang itu makhluk. Carilah siapa yang bisa menolong kita. Carilah penolong yang bisa menolong kita. Nanti kalau ditulis carilah seseorang yang menolong, yang bisa menolong kita, nanti dhomirnya itu larinya ke makhluk. Wis biar gak seperti itu. Carilah penolong yang bisa menolong kita. Siapa yang bisa menolong kita? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu utawi Gusti Allah iku waliyul ladzina amanu, dadi penolonge wong akeh amanu kang padha ngimani sapa alladzina. Di situ ada kalimah istifham. Kalimah istifham itu kalimah pertanyaan, sehingga di situ menyimpan syarat. Nanti ada jawabnya. Apa syaratnya? Jikalau panjenengan iki menjadikan Allah sebagai penolong panjenengan, berarti panjenengan disebut orang yang beriman. Allah yang dimaksud di dalam ayat ini bukan Allah kaleng-kaleng. Artinya apa? Bukan Allah nama, bukan Allah sifat, bukan Allah zat, tapi Allah laisa kamislihi syai'un. Dan itu ada di dalam diri jenengan. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Mboten jauh-jauh. Allah itu mboten jauh. Wujudnya maksudnya. Bukan sifat, bukan nama, bukan zat, tapi wujud. Yang dalam Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi syai'un, sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan sesuatu yang lain. Bingung? Iya bingung. Monggo kita bingung.
sesuatu, wujud Allah itu sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Niki pun sampai bahas ning akal. Mboten mampu akal masuk di dalam maqamus syahadah, mboten mampu. Sehingga mengapa malaikat ketika menghantar Rasulullah Isra Mi'raj itu beliau malaikat muqarrabin itu enggak ikut ke Sidratul Muntaha. Niki masih Isra Mi'raj Pak nggih. Nggih leres ya. Dia berhenti setelah melewati sab langit 7, berhenti, nggak bisa. Mboten kiat. Karena akal. Ngapunten, jikalau kita sudah masuk di dalam bahrut tauhid untuk memahami tentang wujud Allah itu biruhin, dengan ruh, hati, jangan dengan akal. Masih kurang percaya? Oke, kita buka dalam surat Toha. Bagaimana cerita Nabiullah Musa disuruh Allah untuk berguru terhadap Nabiullah Khidir, oleh karena Nabi Musa memakai dalil akli, pisah akhirnya Pak. Pisah. Karena cara untuk menerima tentang dinu tauhid ini beliau memakai dalil akli. Mboten saged. Harus dengan biruhin fakot, hanya dengan hati. Sebab di dalam hati itu Pak, ini proses sangkan paraning dumadi atau wa inna ilahi roji'un. Di dalam hati panjenengan itu ada sebuah rasa. Rasa inilah yang kumaksud imanul haq. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan al-ihsan, iman yang benar. Sebab kalau kita bicara rasa itu enggak pernah bohong Pak. Sehingga Rasulullah mengapa membawa 4 sifat, di antara sifat itu sifat sodik. Beliau benar, enggak pernah bohong. Enggak pernah bohong. Artinya apa? Isi wahyu yang Allah sampaikan terhadap beliau tidak pernah beliau kurangi, tidak pernah beliau tambah-tambah. Rasa. Logika mengatakan jenengan andai kata mohon maaf memakan cabai rasanya mesti pedas. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Jenengan memakan mangga yang sudah tua terasa manis. Manis itu nggak bisa bohong. Pedas pun tidak bisa bohong. Sekarang kita masukkan rasa ini di dalam hati kita. Itulah al-ihsan. Iman yang sudah diihsan. Jadi maksudnya amanu ini, orang yang beriman ini imannya sudah ihsan. Mungkin dibuka dalam tafsir Jalalain atau tafsir Munir, tafsir Mundir. Amanu yang bagaimana? Sebab orang yang beriman kepada Allah itu ada macam dua. Ada yang beriman sebatas nama atau sifat atau zat. Ada yang orang yang beriman itu sudah sampai pada ihsan.
Iman yang sudah sampai pada wujud Allah. Rasulullah dawuh anta budallaha ka'annaka tarahu. Ketika panjenengan iki menyembah, nyembahnya lewat sholat, lewat zakat, lewat puasa, lewat haji, lewat baca Quran, istighosah, tahlil. Ini ibadah mahdoh atau ibadah mahdoh ini ibadah murni. Dikatakan murni langsung menghadap Allah, hubungan langsung Allah, murni. Dan atau ketika jenengan menyembah, ketika diibadah ghairu mahdoh, kerja, makan, minum, apalagi sosialisasi dengan istri, anak, teman, ini ibadah yang tidak murni. Anta budallaha ka'annaka, seakan-akan Anda ini tarahu, bisa melihat wujudnya Allah. Maksudnya ya apa? Yang dikatakan ihsan ma'rifat Allah itu bukan si hamba ini bisa melihat wujudnya Allah. Bukan. Dikatakan ma'rifat datang Allah itu adalah yang melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Bagaimana jenengan iki bisa dikatakan sebagai makhluk bisa melihat wujudnya Allah, lawang makhluk iku aslinya tidak wujud. Bagaimana perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Kula kok tambah bingung sih ngono. Damel rokokan mawon nek bingung. Nggih. Ngapunten ya. Niki 2025 kula ngajine mboten kados sesudahnya berlama-lama, mboten. Cukup 1 jam sekaligus tanya jawab, karena memang kami masih belum selesai tugas kami untuk menyelesaikan penulisan kutub atau beberapa kitab sebagai pedoman. Pertama bagi pemula, yang kedua pedoman bagi mereka yang sudah mencapai keihsanan. Manakala nanti jenengan dituntut oleh anak putu didalile lah ngoten nah, hati sampean saged bisa menunjukkan dalil itu. Sebab zaman sing kados mekaten Pak, kalau tidak disertai dalil niku diencepi mawon. Tahu diencepi nggih? Jadi penting. Padahal kalau kita bicara dalil, dalil itu lah tanda toh. Tanda. Dalil Allah itu tidak cukup, tidak hanya secara tertulis, enggak. Tercipta itu ya dalil. Makanya istilah bahasa ayat ada macam dua, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Kauniyah niki alam niki, alam. Cuman nek sampun jenengan hatinya panjenengan ditarik Allah di makom ihsan, jadi ayat-ayat kauniyah niki pun boten enten bedane, tidak ada bedanya dengan ayat yang tertulis niki. Sama. Jenengan tinggal nggaduk nitok mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dos pundi bagaimana kula isih bingung ngeten.
jenengan kali kula sebagai makhluk niku kan asline kan mboten wujud. Asal usule lho, nggih ta? Kita makhluk iku asal usulnya tidak wujud. Lah wujudnya sebab diwujudkan oleh yang wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mana? Esa, yang esa. Jadi maksud surah Al-Baqarah itu walaupun tulisannya Allah, itu maksudnya esa. Lah, ketika jenengan kali kula diwujudkan oleh yang wujud, akal bicara. Berarti saya punya sifat wujud. Buktine ya iki secara realita. Padahal Pak, adunya mataul ghurur. Kita ketipu. Kita ketipu dengan wujud kita sebagai makhluk. Mengapa demikian? Karena Gusti Allah iku dampingi roh sampen kali kula yang namanya iblis iku supaya Allah jadikan sebagai alat nguji roh-roh sampen kali kula. Betulkah roh ini sesuai dengan janjinya pada Allah? Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Betulkah jenengan kali kula hati ini, roh ini estu nyembah pada Allah? Sebab sakderengipun sebelum zaman azali, roh ini sudah janji datang Gusti Allah. Isinya janji adalah tidak akan pernah menyembah, memuja, memuji, minta pertolongan terhadap siapapun kecuali hanya pada Allah yang esa. Bala syahidna. Oke. Akhirnya janji itu jenengan roh iku diuji setia apa ndak. Miturut sejarah, proses yang kita alami ketika kita masuk di zona akil balik, nopo khianat kita, zalim kita. Buka di dalam surat Al-Hijr ayat 38, 39, 40. Iblis itu disuruh Allah dengan bentuk diizini Allah. Dua hal. Setelah iblis minta rekom terhadap Allah. Ya Allah, berhubung kula niki sampean cap sebagai makhluk yang durjana, kula minta kalih rekom. Apa iblis? Rekom iku kalih mean. Setunggal, pertama, janganlah kula saya jenengan matikan jikalau tidak sampai hari kiamat. Artinya Pak, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu, la amaratum bisu. Inna nafsa la amaratum bisu. Gak aman Pak kita dengan nafsu selama kita masih di dunia. Gak aman. Aku gak pernah mengatakan bahwasanya aku sudah aman terhadap nafsu ini. Enggak. Nafsu cenderung mengajak hatiku untuk melalaikan Allah. Bapak Ibu, sampai hari kematian kita lah baru nafsu itu
pisah dengan kita. Ngapunten Kang Kathah. Kalau bahasa ayat itu kiamat, berarti secara syariat kiamat kalau dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah. Kapan waktu nafsu itu sudah tidak bisa menggoda jenengan? Saat faktulu anfusakum, saat keakuan kita sebagai makhluk yang wujud itu sudah nggak ada. Kapan saat itu? Ketika saat jenengan roh ini sudah masuk di alam musyahadah, coro iman sudah diihsan. Ini. Yang kedua, iblis iku minta izin nang Allah untuk nggodha nang Nabi Adam dan anak putunya disesatkan di jalannya. Allah bicara apa di situ ayat? Oke. Loh, berarti iblis itu nggodha nafsu, nggodha jenengan itu gak salah. Karena dapat izin dari Allah. Kalau jenengan mau menghayati ini, inilah cara Allah untuk menguji jenengan kali kula setia atau enggak. Kalau jenengan nonton iblis nggih kudu muring-muring mawon. Nggih kudu ngamuk-ngamuk. Betul dan tidaknya, salah dan tidaknya iblis ketika nggodha jenengan kali kula ning dunya, dilihat bisa jenengan besok ketika yaumul hisab. Apakah iblis salah? Sak Quran iki kula padosi, Pak. Iblis gak disalahno Allah. Mboten disalahne. Ada cerita gini kok nanti di dalam ayat. Kita itu menuntut kepada iblis, ya Allah, kula tersesat gara-gara niki. Si iblis niki lewat syahwatud dunia itu dijadikan oleh iblis seakan-akan indah buat saya dan kekal buat saya. Loh, Allah memutuskan, Allah ini kan hakim yang paling adil, Pak. Memutuskan iblis gak salah. Allah cuma dawuh ngene, wis karo-karo iki mlebu nang neraka jahanam. Ngoten. Kesalahan iblis itu namung sitok gindil-ndil, Pak, di mata Allah. Ketika Allah wa idz qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Disuruh untuk sujud nang Allah lewat nang Adam. Niku mboten sujud nang makhluk mboten. Menghormati jasa Allah atas penciptaan makhluk ini berupa Adam, itulah malaikat disuruh nyembah, disuruh sujud, mboten sujud nang Adam. Sujud menghormat terhadap kekuasaan Allah atas terciptanya makhluk yang disebut manusia. Mboten nyembah atau sujud nang Adam, mboten. Jenengan niki Pak dikongkon salat iku mboten nyembah watu. Paham maksud kula? Ngertos watu nggih? Ka'bah niki lho. Ning Mekah niku watu. Tapi ono sejarah niku watu niku. Watu niku makhluk napa kholik toh? Makhluk nggih? Sepakat makhluk nggih? Ka'bah niku makhluk nggih? Kalau nggak salah kula tahun 2005 niku zaman haji niku tasik gampang, Pak. Tasik gampang. Daftar tahun niki ya berangkat tahun ini. Sekarang kan susah, Pak. Tapi alhamdulillah niki
Presiden ini sampun berupaya untuk dihabiskan sing nandon-nandon niki piye, lebih-lebih sing tua-tua. Saiki gak berani kabinetnya itu macam-macam untuk manipulasi porsi, wis gak macam-macam. Wis mboten macam-macam. Menteri agamanya sekarang zaman sudah tahu sendiri. Wis mugi-mugi Gusti Allah kei rahmat sehingga atine gak gampang silau dengan urusan dunia. Loh, sampai niki dikongkon sholat iku bukan nyembah watu. Disuruh nyembah Allah. Lah bagaimana kita akan bisa munajat bertemu Allah, menyembah Allah yang esa, sementara kita menolak ajaran untuk ke esa? Mohal Pak, mboten saged, tidak bisa. Orang akan bisa melihat siapa yang dilihat. Syaratnya orang itu matanya tidak buta, Pak. Kalau mata ruh ini masih buta, yang terjadi gelap, Pak. Allah akhirnya gaib. Sejatine Allah yang esa ikut dajinya gaib, gelap. Pertanyaannya, sampai kapan kita seperti ini? Pun kembali kepada bingung tadi, nggih? Bingung. Ngeten lho, Pak. Dikatakan iman jenengan ihsan, kata Rasulullah, ketika kau menyembah itu seakan-akan bisa melihat wujudi Allah. Bahasa seakan-akan itu kan koyok-koyok. Aslinya ndak. Aslinya bukan kita makhluk bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Yang bisa melihat wujudnya Allah ya Allah sendiri. Setelah dalam hati jenengan ini yang disebut ihsan, kefanaan wujud sakliyane Allah, termasuk si salik kita ini. Pun sampai buka nggone kitab hikam. Di situ ada pasal mengatakan idfin, jenengan nek ben paham tentang masalah makrifat atau makom ihsan, sing melihat itu Allah sendiri. Di situ ada makalah beliau mengatakan idfin, mendemo siro wujudaka ing eksistensi wujud iro makhluk. Di mana itu dikubur? Fi ardil khumuli, ing dalem bumi khumul. Bumi khumul niku bumi sepi, bumi kefanaan. Artinya ngeten, Pak. Iman ning ati sampean kali kula, rasa ning ati sampean kali kula tadi yang mengatakan kita makhluk itu bisa berbuat sholat, bisa berbuat zakat, bisa berbuat ngaji, bisa berbuat makan, bisa berbuat apapun. Niki sampean buang. Rasa iman sing awak dhewe, kita makhluk yang tadinya bisa melakukan sesuatu, kewujudan jenengan seperti ini fanakan, tiadakan. Dengan dalil sampean anggene percaya dan bisa memfanakan dalile dengan dalil la haula wala quwata illa billah. Makhluk jenengan kali kula tidak punya daya upaya apapun. Ini hadis, Pak, ini hadis sahih. Untuk melakukan apapun, kekuatan untuk menolak apapun,
Nggak bisa. Jikalau bisa, sebab illa billah. Kecuali Allah. Datangnya bisa melakukan, menolak bahaya, mendatangkan manfaat, melakukan manfaat karena illa billah. Lah Qur'ane wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk, dan apapun yang muncul dan timbul pada makhluk, apakah muncul bisa melihat, mata ini, telinga bisa mendengar, lesan bisa berucap, jantung bisa berdenyut, apapun, wa ma ta'malun, kabeh perkara iku sumbere sangka Gusti Allah. Maksudnya Allah wujud urip ning awak sampean, yaiku yang disebut laisa kamislihi syai'un tadi. Barang siapa orang-orang yang menjadikan Allah maksudnya urip kuwi tadi, apa wujudnya Allah yang ada di dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan, jenengan jadikan sebagai penolong jenengan, berarti Anda disebut orang yang imannya sudah ihsan. Sudah ihsan. Kalau iman jenengan sudah ihsan, pudi buktine? Pun dijawab ayat berikutnya. Yukhrijuhum mongko bakal ngetokake sapa Allah, yukhrijuhum mongko bakal ngetokake sapa Allah hum ing alladzina mau jenengan ngedalake minadzulumati sangka zona hati yang gelap ilan nuri masuk menjadi hati yang terang benerang. Maksudnya hati yang makrifat pada Allah. Ayat ini, barang siapa yang menjadikan wujud Allah yang esa, yang ada di dalam dan di luar diri panjenengan sebagai penolong jenengan, maka iman sampean ini disebut iman yang ihsan. Siapa yang imannya sudah ihsan, maka Allah akan menyalakan nur makrifat, sebab di dalam rasa itu ada cahaya nur makrifat, dan di dalam nur makrifat nyatalah wujudnya Allah yang disebut hidup. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan, di dalam diri ruh ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada padang atau urip, terang benderang. Makanya ayatnya sebagai jawaban Allah, yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Berarti sing ngilangno petenge ati sinten, Pak? Allah. Lah sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara di dalam hati sampean ketemu rasa. Itulah bagaimana caranya. Bagaimana iman sampean kali kula menjadi ihsan. Allah dawuh di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Jikalau dalam hatimu masih gelap aja, ya fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, yang imannya belum ihsan, biar jadi ihsan. Udzkuru, ili
elinga sira kabeh Allah ing Allah. Artine jenengan dikongkon eling, dikongkon zikir. Zikir yang bagaimana? Ini ada kalimat fi'il amar, tapi di belakangnya ditutup maf'ul mutlak. Nek cara arek pondok iku gak main-main. Faedah li taukid, faedah menguatkan, menjelaskan. Penjelasan penjelasan ini sodik. Nek cara tingkatan hadis iku sahih. Ngoten. Piye? Udzkuru ini kan amar, Pak. Perintah. Mengapa kita diperintah untuk ingat pada Allah? Karena kita sering lupa datang Gusti Allah. Allahu Akbar salat. Ati lali Pak, gak sadar. Sing garakno iso ngangkat iku Allah. Sing garakno jenengan bisa berdiri ya Allah. Sing garakno jenengan bisa rukuk ya Allah. Allah wujud urip dalam diri jenengan itu. Kita hati lupa. Malah kita ngaku bisa berdiri sendiri, kita bisa rukuk sendiri, bisa membaca rukun salat sendiri. Hati itu lupa sama Allahnya. Kalau semuanya itu Allah. Jari Bagong, kenal Bagong Pak? Wayang Bagong ini Punakawan, tapi dianu niki disembunyikan. Wis Punakawan niku bagian Ngamarta, wis bagian Ngastina lah. Sapa Ngastina kuno termasuk Dasamuka. Wajahe 10. Dosa 10, muka raine 10. Kadang mendo wong ayu, kadang mendo mak lampir, ya, mendo kewan, mendo apa. Nggih ngapunten. Sopo niki? Karakter sinten, sipate sopo? Ya wis kita gerabak kita semuanya. Wah ya sholat Pak. Iki sholat iki. Apalagi di luar sholat. Lali. Kalau semua itu yang menggerakkan dalam diri kita hanyalah Allah. Wujudnya itu. Ini berarti kita masih di golongan orang-orang yang terjerumus di jalannya nafsunya sendiri masing-masing. Oh Nabi Adam kenging loh Pak. Nabi Adam ini loh tingkatannya Nabi. Eco-eco enak-enak di surga. Allah sudah berkata, Adam, jikalau kau ingin tetap masih di surga kekal, satu dam yang tidak boleh kau dekati. Kamu pingin di surga, manggon di surga terus, injih apa sembarang penak. Kepingin mawon gak usah rekoso, datang sendiri. Ya anak kecil sampean kali kula dulu. Waktu ning kandungan, tampak lahir, sembarang apapun yang dibutuhkan sudah disiapi oleh Allah lewat orang tua. Bosan jenengan kali kula akil balik. Wis kepingin ngene, kepingin ngintu. Sing lanang pingin gendaan, sing wedok kepingin digendak gitu. Sehingga aja heran ada anak SD, anak SMA, SMA meteng biasa. Udah kita berjalan di atas jalannya nafsu. Khianat kita datang Allah. Sampai kapan ini? Berapa umur kita? Wis kalau kita mengacu pada umum Pak, zaman yang seperti ini 70 pun kathah. Lah ngoten nggih. Kanjeng Nabi mawon ada yang mengatakan swidak telu swidak papat. Kita sekarang berapa?
Kalau kita mengacu bikin pedoman Kanjeng Nabi, kalau kita umur swidak berarti tunggu 3 tahun kas. Nek petang tahun tunggu petang tahun. Iya nek, iya kalau iya. Kadang-kadang mulai ngaji langsung mati. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu sisa umur kita tinggal berapa, nggak tahu. Saya juga nggak tahu kapan kita meninggal, ya nggak tahu. Makanya oleh sebab itu kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Sebelum datangnya kematian, lekaslah hiroh baliya sira menyang ingsun. Jikalau kau tidak mau, summalatun sorun, datangnya kematian kau tidak akan pernah kutolong. Allah. Az-Zumar 56. Bapak Ibu, dalam ayat lain yang sering sampean sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kan kata perintah, kalimat perintah. Bon, kembali kepada bagaimana cara memunculkan iman menjadi ihsan. Ilingo sira kabeh dateng Allah. Dikongen zikir, Pak. Dikongen eling. Artinya eling-eling yang bagaimana, zikir-zikir yang bagaimana yang dimaksud dalam ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 41 ini. Sampeyan terusaken. Zikron kathiron, kelawan sejatine zikir kathiron tur kang akeh. Mutlak. Pundi sejatine zikir niku? Niki dijawab di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 sebelum ayat yang kita bahas pada malam hari ini, Al-Baqarah 257. Di situ ada kalimat yang mengatakan wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya melepaskan selain Allah, wa yu'min billah, maka dia imannya akan ihsan, artinya bertemu Allah, imannya akan benar. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Inilah tali yang harus jenengan pegang terus menerus. Berarti mana zikir yang menjadikan bisa memfanakan keakuan jenengan kalikula sebagai makhluk yang tadinya bisa ini bisa itu, dijawab dalam surah Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apakah zikir itu harus dibaca? Enggak. Al-Anbiya, insyaallah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Anta itu jenengan. Bahasa anta itu bahasa jenengan, bahasa dekat. Bahasa dekat. Artinya anta ini kembali kepada Allah loh Pak ya. Hati jenengan akan terasa bahwasanya Allah dekat. Kalau jenengan sudah memahami kalimat tauhid ini. Inilah dinut tauhid. Hati jenengan kalau merasa bahwasanya Allah itu dekat, jenengan ini harus mengenal namanya zikir sirul asr yang muncul dari tauhid ini.
La ilaha illa anta. Bukan huwa sifat, bukan Allah nama, tapi bahasanya anta. Anta berarti Allah itu dekat. Anta, kamu, engkau dekat sudah. Otomatis jenengan kali kula hati ini merasa dolim selama ini kita kepada Allah. Subhanaka inni kuntu minaz maha suci, ya Allah. Sesungguhnya saya ini golongan orang yang dolim. Ngakoni Pak. Hati kita mengaku pada Allah, merasa kalau kita dolim. Dengan bukti kita selama ini lalai pada Allah. Dikarenakan dalam hati terus kuat aku nih makhluk. Aku nih makhluk itu loh nafsu. Jenengan kali kula merasa aku yang bisa ini bisa itu loh nafsu. Ya iku wujud nafsu sing nyoto. Innahu lakum aduwwum mubin nyata wujud. Wujudnya nafsu ya itu. Sampai ndak empun gambar nafsu iku ning alam ayang-ayang. Oh gak. Ya wujudnya hati kita ngakoni kalau kita makhluk bisa ini, merasa bisa ini. Itu loh nafsu. Kata Syekh Ibnu Athaillah, buangan itu, buangan dari hatimu, hilangkan. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga ayat 54 Allah katakan faktulu anfusakum patenono iku, patenono. Terus piye carane mateni? Wong nafsu iblis gak matek, gak iso matek. Piye? Idfin wujudaka fi ardil khumul. Niki Pak carane. Jenengan kudu sering terus tidak mengenal waktu dan tempat keadaan. Hati jenengan disuruh untuk zikir sirul asrar terus menerus. Sebab zikir sirul asrar itu tempatnya dirasa, bukan di lesan, jasad, bukan di hati, huwa, bukan, tapi dirasa. Caranya ya nopo? Kan sering sudah kami berikan prakteknya. Jasad jenengan sibuk atau tidak urusan dunia. Hati harus wukuf qalbi dulu. Wukuf iku apa? Mandek. Qalbi iku hati jenengan mandeko dulu. Jangan bahas apapun dalam hati jenengan, hanya membahas kehadiran wujud Allah dalam dirimu yang mau melaksanakan segala hal apapun. Rasakanlah kehadiran wujudnya Allah hidup dalam dirimu sebagai apa? Motor penggerak seluruh alam ini. Ya urip iku lho Pak. Urip iku. Hati jenengan harus sering untuk mendudukkan di situ. Niki nek sampean tanya bagaimana caranya untuk membunuh atau apa ya, menjinakkan nafsu dalam diri kita, hanya berzikir. Dzikron, dan dzikirnya itu kathiron. Kathiron itu relatif Pak. Artinya kan banyak. Banyak itu relatif. Artinya semampu panjenengan. Boten terhitung. Nggak ada hitungannya. Jikalau masih tetap bandel nafsu dalam dirimu, fasabbihuhu bukrata wa asila. Pun iki terakhir. 42 ini. Kok sik wangel ya? Ning atiku kok sik muncul aku hamba sing iso ngene, sing duwe ngene. Iku piye? Kula sering jatuh.
Jawabannya 42. Fasabbihuhu, bersiono secara total. Bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Wis terpaksa Pak ya. Niki jenengan nek mau terpaksa. Mumpung di sasi Rajab. Walaupun tidak 1 bulan lah. Paling tidak sampai 7 dino. Walaupun nggak bisa 7 hari karena kesibukan kita. 3 hari. Walaupun nggak bisa 3 hari, 1 hari. Pas di tanggal kejadian Rasulullah Isra Mi'raj. Apa? Tinggalkan baik secara jasmani, lebih-lebih rohani, perkara makhluk itu tinggalkan. Boleh di kamar sendiri. Boleh. Kula mboten gak ada kamar. Peneret. Gandol koyok lowo. Nggih, monggo. Tapi sadurunge mangkat ya bilang dulu sama keluarga. Biar jenengan tidak diwastani orang stres. Mboten gak ada peneret kula niki omahe senge. Wis keduken kamarmu. Loh. Umpama pol-polane Pak enggak duwe nggon, pol-polane udah mlebu alas. Kula nek ning alas niku wedi ambek macan ambek ula. Wis kakean alasan ngenten iki. Kakean alasan. Saged to Pak jenengan nang kali, nang sawah. Sedina sungi. Dalam 1 bulan waktu jenengan iki 24 jam, potongan 24 jam untuk khusus Allah dalam hatimu. Itu untuk melatih. Fasabbihuhu bukrata wa asila, ayat ini. Niki nek wis terpaksa. Kalau jenengan ngikuti ayat 41 monggo. Nek pun melampah monggo niku rapopo. Silakan. Dan itulah penolong jenengan sesungguhnya yang miturut surat Al-Baqarah yang disebut Allah. Namanya, wujudnya adalah nanti jadi aku Allah. Setelah aku jenengan iku sudah tiada, nafsu sudah geser, dugi ati sampean, muncul aku Allah. Ya urip mau. Tanda kedua kalau jenengan ini imannya ihsan dan bertemu Allah, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Cahaya makrifat itu Allah nyalakan Pak dalam hati jenengan. Akhirnya kegelapan, yang namanya kegelapan itu adalah makhluk, wujudin ning ati sampean iku hilang. Gini ku sing dadekno gelape ati sampean. Ning ati ada wujud selain aku Allah, urip iku, ya iku sing dadekno gelape ati. Ini nanti akan diusir Allah dengan cahaya makrifat. Bon 1. Nomor 2, tambah lali Pak, tak sedote Pak. Sampai nyedot kalau nyedot. Nomor 2, ini orang yang salah njaluk tulung. Waladina lan utawi wong akeh kafaru kang padha ingkar. Ingkar nang sapa? Ngingkari nang Allah. Lewat mana? Lewat ajaran yang untuk mengesahkan roh datang Allah. Kafaru iki pun jangan dimukhotabkan pada jasmani, jangan Pak.
Kalau bahasa tafsir muhakamah memang nang jasmani adalah orang-orang selain agama Islam, kafaru iki. Tapi sampean ben ketemu sejatine Allah iki, waladina kafaru, mukhotabnya adalah roh, hati. Dan orang-orang yang mengingkari ajaran Allah, yang ajaran itu untuk bisa apa? Mengesahkan Allah, iku auliya uhub, ndadekake pemimpin, ndadekake penolong. Sapa mereka? Ndadekake nang sapa sebagai penolong? At-tawutu. Ini meripat nek wis meh suida. Waladina lan utai wong akeh kafaru kang podo ingkar sapa ladina. Wong-wong sing podo atine ngingkari ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah iku auliya uhum, ndadekake mereka iku nang sapa sebagai penolong iku, ya iku at-tawutu, sakliyane Allah. Maknane at-tawutu itu bisa diartikan ay al-asnam, piro-piro berhala. Sing dimaksud berhala iki bukan watu niku, bukan reca, bukan apa, nafsu. Nafsu mendo-mendo A, B, C, D, E, F sampai Z. Itulah berhala. Intine perkara sakliyane urip. Bila mana ati sampean iku ndadekake perkara sakliyane Allah disebut al-asnam atau tauhid sebagai pemimpin penolong orang-orang ini, maka yukhrijunahum minadz-dzulumati minan nuri ilad-dzulumat. Kebalikannya Pak, mereka ini akan justru menambah gelapnya hati jenengan. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marado. Cara penyakit gak tambah sembuh, malah tambah banyak. Gambarannya ya napa? Ngeten, contoh kula. Sakliyane Allah itu saya jadikan sebagai pemimpin saya. Bentuk pundi? Saya merasa bahwasanya yang ngaji itu saya, kelason. Rasa sing ada di dalam hati saya itu kok muncul rasa saya yang bisa melakukan ini, maka ilmu itu dijadikan nafsu sebagai wujute nafsu yang sebagai penolongku. Akhirnya saya merasa orang alim. Jikalau saya menjadikan ini sebagai penolong saya, aulia sebagai penolong saya, apa ayat itu? Allah mengatakan yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Hatiku terhadap Allah semakin gelap. Mesti matiku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Walaupun saya pandai maca Quran Pak, hafid saya, nggih. Walaupun saya alim kitab, walaupun saya itu secara dohir disebut orang-orang sebagai al-ubad, ahli ibadah, tapi rohku jikalau kesansang, tahu kesansang, digondol wewe,
ya toh? Wewe ku nafsu. Seperti itu. Jangan harap saya bisa husnul khotimah. Dalam episode kemarin saya bicara tentang tondo-tondo husnul khotimah dan su'ul khotimah itu yang bagaimana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah sekarang jenengan tinggal cari penolong siapa. Terserah. Sebab Allah sudah terlalu sering memperingatkan kita lewat wahyu-wahyunya, ayat-ayatnya yang disampaikan oleh para utusannya, para rasul. Kita sebagai pendengar tinggal enak itu, Pak. Kita hanya bagaimana kita menteladani, ngikuti apa yang telah Rasulullah lakukan. Hanya itu. Kalau jenengan tadi Rasulullah nubayo sorone, pol sorone, sabar dicaci maki oleh orang lain, diintimidasi, jalan kaki antara Mekah dan Madinah ketika saat munculnya wahyu hijrah. Wah, jenengan duduk manis kari ngrungokno tok, ora mikir ya toh. Kita itu kari ngrungokno tok, ora mikir. Biyen-biyene kaya apa dulu-dulunya, tinggal menerima, memahami dan melaksanakan gitu aja. Kita itu, golongan kita itu isih aja banyak yang ingkar. Laksana ngene, umpama jenengan dimasakno ibu kurang asin titik terus sampean cacat, ibu sampean lok-lokno, sampean tabior banyu kobokan, ibu muring-muring mboten nelongso mboten Bu? Nelongso nggih? Nelongso. Nyun sewu. Jenengan saged nafas. Sapa sing nglayani? Ayo dipikir itu. Siapa yang melayani kita ketika kita membutuhkan oksigen? Siapa? Ketika kita melihat siapa? Sebagai penolong, pelayan kita siapa? Ternyata Allah. Kita nggak sadar. Kita mendengar. Gitu aja kadang-kadang kita itu Pak ya. Nyambut gawe durung terima bayaran sik dicicil ngono mau wesu-mesu. Insyaallah. Kadang-kadang loh kita ya. Anak kita dikasih sakit belum ketemu obatnya. Istri suami kita belum dapat penghasilan nyowocot. Golek utangan kono. Bah, bang celurut, bang ya sing penting aku rokokan. Dapurane wong lanang gak gelem nyambut gawe. Ya Bapak, ayo. Sampeyan bales Gusti Allah iku. Sampeyan bayar piro napas iku sedina? Mampu tah sampeyan? Wis Gusti Allah gak nuntut bayar, mung ngilingo tok ae lho. Yen aku kata Allah sing nglayani awakmu ngono ae menungso. Ya Allah, makanya Nabi Yunus niki. Tauhid niki Nabi Yunus, la ilaha illa anta, ceritane Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minaz. Nabi Yunus yang ngakoni dolim kok Pak. Wong kita duduk nabi, apa maneh rasul. Ya Allah. Tapi sedaya ukurane hidayah Pak. Ukurane hidayah kita. Kita merasa dolim nang Allah sebab dapat hidayah Allah yang kita terima. Sebetulnya hidayah itu diberikan semuanya. Cuman ada yang tidak mau, ada yang mau nerima. Laksana air ketika jenengan iki hati seperti kaca, ya hilang airnya.
Kalau hati sampean seperti tanah gembur, mohon maaf, subur akhirnya menerima air hujan. Kalau kaca langsung hilang. Kita hati-hati, hati jagate ati laksana tanah yang tandus yang selalu mengharapkan turunnya air hujan. Otomatis setelah diturunkan air hujan, suburlah tanah itu, bisa ditanami ini, itu, dan lain sebagainya. Itu berarti gambaran orang yang mau menerima hidayah Allah. Ulaika utawi mengkunu mereka pundi, mereka yang ingkar tadi, hati yang ingkar, golongan roh yang tidak mau menerima obat untuk menghilangkan gelapnya hati. Iku ashabun nar, dadi penghunine neraka. Artinya apa? Pun niki sampean sadari, sampean timbang jenengan sing ngalami. Dulu Pak, hati kita yang belum bisa menerima ajaran tauhid ini, ketika menghadapi persoalan apapun yang ada kaitannya dengan dunia, hati sampai nak gelisah, nggak ada ketentraman, nggak ada kedamaian, karena selalu lalai pada Allah, selalu lalai. Artinya nggak sadar kalau semua ini datangnya dari Allah. Justru kita meyakini aku yang melakukan, otomatis iki wekku. Padahal itu sifatnya Allah wujud, sifatnya Allah ilmu, sifatnya Allah basar, sifatnya Allah sama, kalam, apapun. Tapi kita HI kalau milik kita. Allah gelisah, itu persoalan. Terus jenengan sudah menerima dan mengamalkan tentang ajaran tauhid ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini jenengan yang bisa nimbang-nimbang. Anar berarti guncangi ati ketika saat kena gebiarin dunya, itulah anar di dunia ini. Ya ulaik utawi ulaik fiha ing dalam nar iku khalidun selama-lamanya. Artinya apa? Selama iman sampean kali kula belum ihsan, selama yang kita jadikan sebagai penolong selain daripada gesang wujudnya Allah, selama itu kita akan tetap di dalam nar. Hati tidak ada rasa ketenangan. Lah, tidak ada. Justru hati dalam keadaan selalu tidak menentu. Bagaimana nasibku nanti, istriku nanti ketika tak tinggal kerja, kira-kira gak WA ana ngono. Wis, luwih-luwih yang punya istri cantik. Terus jenengan menemukan tanda-tanda ada orang lain, kira-kira sampean gak ngeluh ati sampean. Hei wong lanang, nek mboten ngomong gak ngeluh tak jotosi sampean. Gak iso, iku sudah naluri sifat manusia. Cemburu, iku mesti. Sebaliknya ibu-ibu kelihatannya bapaknya biasa jam 4, 5 menit wis tutu omah, waktu kerja kok durung. Kemarin itu ada sing sampean temokno apa HP ini gak tahu di password, ada apa? Nang jeding ya digawa, nang omah, nang kamar dikeloni, mesti ibu curiga. Ada apa lah ngoten Bu nggih? Wis. Terus telepon yang ngono, singit-singitan, wis jelas. Iki ada sesuatu iki. Lah kok pulang-pulang sampai jam 6 lagi nyampe omah. Pak ndugi pundi mawon. Padahal asli ini ngapeli rondo kemple. Wes, ngene ku jenengan jujur Pak. Ojo sampean tutupi, percuma. Jujur wae.
aku lu seneng ambek rondo kae. Ngoten mawon. Gak usah sampean tutup-tutupi. Masalah engko tambah. Wis tah aku yakin akan terbongkar. Wis jujur mai penak. Dene diizini ya diterusno. Bila mana tidak diizini ya mandeka. Ngoten lho. Ibu ngizini mboten, Bu? Jelas mboten. Diketok. Allah. Pun nyun sewu, inilah kita proses pernah ngalami seperti itu siapapun kita. Nabi pun seperti itu. Makanya kalau jenengan tengok di dalam surat Al-Hijr ayat 38, 39 sampai 40. Nabi Adam dan anak keturunan iblis iku bersumpah akan menyesatkan di jalannya iblis. Apa jalannya iblis? Jenengan dipaksa untuk makhluk iki ngaku dikongkon beriman kalau yang memiliki yang bisa melakukan seluruhnya itu adalah makhluk boniki. Bahasanya dengan begitu jenengan yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Kalau sudah masuk di situ otomatis jenengan iki lebih suka nikmat kehidupan dunia daripada kenikmatan kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat jenengan belum pernah tahu. Taunya itu kehidupan dunia. Akhirnya otomatis kalau siapapun yang sudah masuk di sini alal akhirah akan lalai pada Allah. Inilah orang dolim itu. Inilah bukti kalau kita dolim. Inilah bukti kalau kita golongan orang-orang yang menjadikan tauhid sebagai pemimpin penolong kita. Ngapunten nikah kata. Ini tidak mandang agama Pak ya. Enggak mandang agama. Enggak mandang kepercayaan. Enggak mandang apa gunda. Memandang keadaan ruh kita sebagai manusia siapapun. Seperti ini. Sekarang tinggal jenengan memutuskan sendiri sebelum datangnya kematian. Monggo. Ingat, Allah sudah mengatakan tentang Rasul, wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Rasul itu tugasnya namung memberikan kabar yang baik ini tadi bagi yang beriman dan memperingatkan bagi yang ingkar atau belum beriman. Hanya itu. Tidak ada tujuan lain. Rasul tidak bisa memberikan petunjuk, membuka hidayah hati zaman. Enggak bisa. Semua itu Allah. Tugasi Rasul, wa ma arsalnaka Muhammad, aku tidak mengutus kau di dunia ini illa rahmatan lil ngalamin, kecuali kanggo rahmat segenap alam. Alam berarti makhluk siapapun. Anda hanya menyampaikan aja kabar yang baik untuk yang sudah beriman, memperingatkan pada yang belum beriman alias yang ingkar. Cuman itu. Jadi seorang Rasul tidak punya hak untuk bisa mensyafaati. Yang bisa menolong cuman Allah. Lah Allah akan menolong hanya pada orang-orang, hati orang-orang yang menjadikan Allah sebagai penolongnya. Pun hum fiha khalidun. Wa qala aidan, dan Allah dawuh dalam surat Al-A'raf ayat 197 tentang tauhid atau tentang selain Allah yang kita jadikan sebagai pemimpin.
atau penolong. Waladina lan utawi berhala. Tad'una kang podo mengharapkan sira hum ing mereka min dunihi kang sakliyane Allah iku la yastati'una ora bakal bisa sapa berhala kuwi mang nasrokum ing nulung panjenengan wala anfusahum lan ora bisa yansuruna nulung ing awak dhewe ne berhala iku. Artinya apa, Pak? Berhala iku makhluk sing sampeyan waktu ning dunya sampean puja-puja. Makhluk lho. Kelason iki makhluk. Ulama ya makhluk. Nabi dan Rasul ya makhluk. Malaikat ya makhluk. Jin, iblis ya makhluk. Apabila waktu di dunia Anda mempunyai iman itu bisa menolongmu, ketipulah Anda. Terserah jenengan terima atau enggak, terserah. Pahit saya rasa memang, tapi harus saya katakan, selain Allah nggak bisa nulungi sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asli nih loh, saya mengatakan asli nih. Masih kurang percaya tentang syafaat, sering kalau sampaikan. Kullillahi syafa'atu jami'an. Syafaat itu milik Allah. Ini perkataan Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedua Allah. Apa asy-syafa'atu? Syafaat, penolong, pertolongan. Jami'an kelawan sekabehane. Semua syafaat itu milik Allah. Lah umpama itu ada di Rasulullah koyok-koyok hukum syariat terjadi, koyok-koyok Rasulullah yang memberikan syafaat. Koyok-koyok sing ngaji ki kelason, sing buka ati sampean iki mang akhir isok sadar koyok-koyok. Si coba, ayo diproses. Jikalau tidak ada urip dalam diri saya, diri Rasulullah, bisakah menyampaikan? Mboten saged. Ini yang kita tidak sadari. Karena apa? Kita hanya memakai ainul basyariyah, mata dohir, melihat oh makhluknya nyata nih. Coba ainul basiroh, meripat hati sampean yang disebut rasa tadi. Fungsikan siapa sebetulnya. Padahal Allah sudah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa yang muncul dan timbul dalam seluruh makhluk itu sumber dari Allah. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah, berhala-berhala waladina iku rupane min dunihi. Ayat ini selain Allah disebut berhala. Min dunihi sakliyane Allah rupane apa? Waladina yad'una. Mana selain Allah? Kelason selain Allah. Yang semuanya disebut makhluk. Malaikat selain Allah. Rasulullah pun, Muhammad pun, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Iku ya makhluk. Iku ya selain Allah. Kalau ini sampai jadikan sebagai penolong jenengan, ketipu. Lah terus yang benar bagaimana? Oh, ngeten. Nggih nikilah sing kula maksud. Jalano secara jasmaniamu terhadap hukum syariat, jalano ruhaniyahmu itu secara hukum hakikat. Ibaratnya orang berjalan tidak hanya kaki kanan aja, juga kaki kiri. Indah Pak. Listrik min plus.
berhubung ada rangkaian, tidak langsung ketemu min dan plus, ada rangkaian-rangkaian tertentu, maka jadilah manfaat cahaya ini. Tapi kalau langsung min dan plus ketemu, niku namanya konsleting, alias rumah kebakaran. Bahaya. Artinya hukum syariat dan hukum hakikat ada di tengah-tengah, di antaranya keduanya itu harus ada rangkaian. Apa rangkaiannya? Ilmu, amal, istiqomah. Inilah yang Allah sampaikan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatihi. Nek takwa iku ojo jasate tok, ninggalno larangan, jalanno perintah fisik, tapi haqqa tuqatihi, sak temen-temene takwa berarti roh sampean itu harus ninggalno larangan. Mana larangannya? Wajtanibut taghut, Anda harus meninggalkan taghut, iman Anda. Lalu anik butullaha, mana perintahnya? Depno arahno hati jenengan datang urip. Inilah disebut ini wajah tuwaj. Iya pun jalan Pak. Mungguh masyarakat oye, mungguh Gusti Allah lebih oye. Ngaten dah. Dari serahnya dengan. Wonten sing model enggak seperti ini. Moh aku wis mungguh menungso ae kok. Kula mungguh Gusti Allah tok, indallah tok. Akhirnya jenengan iki berjalanlah dari atas ke bawah. Cara wong terjun gak kathik payung, nyelorot tekan ndukur, bau banter teko pesawat niku lho. Gak kathik payung, akhirnya ceblok, gampang matek amen. Artinya majetubun untuk menuju datang Allah. Itulah memakai sistem majedubun, syariat moh sak karepku. Wis orang podo nang langgar jenengan gak gelem. Wis bojo ditinggal, anak ditinggal, nyambut gawe ditinggal, kelom tok ngene urip motone tok. Wis tapi hatinya terus berzikir. Monggo pilih mana terserah. Kalau wasilun dari bawah ke atas, naik, akhirnya sampailah. Begitulah Pak. Jadi kesimpulannya, perkara selain Allah inilah yang dipilih oleh orang-orang ahli hijab sebagai penolongnya. Niki, akhirnya hatinya selalu gelap gulita pada Allah. Jikalau di dunia terus menerus gelap pada Allah, maka otomatis di akhirat pun juga buta atau gelap. Satu. Nomor dua, bagi ahli zuhud justru sebaliknya, menjadikan sejatine Allah yaitu urip sebagai penolongnya. Dan itu setiap hari, tiap saat, detik yang menolong dan melayani kita. Maka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hatimu akan damai, tentram. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Disitulah cara jenengan akan bisa melihat bagaimana sih alam akhirat itu. Tengok, itu ada di depanmu. Sampai di dalam salah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, siapapun Anda jikalau tahu melihat di depannya ada alam akhirat, melihat keadaan alam akhirat, saat itu juga alam dunia itu langsung bagi hati sampean iku surup. Artinya gebiarin dunia sing kaya apa ae modele, jikalau Anda sudah tahu bentuk alam akhirat, hatimu tidak akan kena tipu-tipu gebiarin dunya. Yang saya contoh sitok mohon Pak. Wong lanang nek nikah
mesti pingin wong wedok sing ayu, gitu. Hadisnya ono. Lidiniha, agamane lihatan, lijamaliha, ayune, linasabiha, keturunane, li akmaliha, dunyane, ya dunyane. Lah ngoten to. Komplit papat-papat iku sampean dapatkan nyun sewu. Nanti sampean tinggalkan mboten? Pasti sampean tinggal. Berarti sifatnya mboten kekal. Sing ayu sing ganteng umur kira-kira 80 tahun wis gak usah 80, 70 ae. Penceng kabeh. Gak lanang gak wedok. Ngapunten Pak nggih. Niki saya bicara ilmiah. Artinya fakta di lapangan sesuai. Sing tadinya sampai niki melayu sak kilo, nggak ono 2 menit, saiki nguber putu, gak kuat. Wis. Nyuwun sewu Pak, tadi awake kuat ngangkat gabah sak pintal. Nyuwun sewu, saiki dikon nyeret gak kuat. Lah berarti tondo gak kekal. Dunya sampean kali kula. Sing tadinya sak Indonesia paling sugih karena aku jadi presiden, boso bongko nang ndi yang kita kumpulkan? Ditinggal mboten? Ya Allah Pak, waktu kita masih hidup di dunia sopo siro sopo? Ya Allah. Bosok wis ketemu Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya nggak bisa menolong. Justru pisahlah dengan kita. Yang tadinya hidup semati sehidup semati cinta nih, ketika ditinggal ibu mati durung tek. Selamat Pak Bu, golek maneh. Itulah kita Pak manusia. Tapi jikalau jenengan sudah tahu alam akhirat, nggak akan ketipu. Istilah bahasa ini syair, kebiarin dunia iku nggak akan pernah bisa membekas dalam hati jenengan karena jenengan sudah tahu wujud alam akhirat. Syaratnya sampean iso tahu wujud alam akhirat, tinggalan si alam dunya. Carane untuk bisa meninggalkan alam dunya kholwato. Nggawa wasilah khusus atimu langsung datang Allah, yaitu zikir sirul asrar. Barulah Anda awal menjadi orang gila. Ya seperti itu. Pun ngoten mawon.